Penguasa Kuil Surgawi. Bab 29. Pada saat yang sama, kejadian mengejutkan serupa terjadi di perusahaan keluarga Gao, yang terletak agak jauh dari pusat kota. Semua anggota keluarga Gao dan karyawan yang dipekerjakan oleh keluarga Gao merasa tidak dapat dipercaya. Gao Ruohan berangkat kerja di perusahaan seperti biasa pagi ini. Baru-baru ini sedang musim sepi, dan orang-orang di dalam perusahaan Gao tidak terlalu sibuk. Terlebih lagi, perkembangan perusahaan Gao telah mencapai hambatan, dan itu tidak mudah untuk menerobos. Sulit bagi perusahaan keluarga Gao untuk memperluas pangsa pasarnya, dan juga kekurangan arus kas. Terlalu banyak pembayaran yang tidak dapat mereka kumpulkan. Akibatnya, sulit bagi perusahaan keluarga Gao untuk memperluas produksi. Gao Ruohan berjalan menuju lobi kantor seperti biasa sambil membuat kopi dan mengobrol dengan karyawan di bawah. Pada saat ini, seorang karyawan wanita yang modis menghampiri Gao Ruohan dan bertanya sambil bergosip, "Saudari Ruohan, saya dengar keluarga Anda meminta Gao Weiwei untuk kembali. Perusahaan telah menyebarkan beritanya, kapan dia akan kembali? Setelah dia bergabung pekerjaan itu, apakah itu akan berdampak pada kita?" Gao Ruohan menyesap kopinya dan berkata dengan sinis, "Oh, dia akan kembali. Tidak sesederhana itu. Jangan khawatir, dia tidak bisa kembali, karena jika dia ingin kembali dan bergabung dengan pekerjaan, dia harus bertemu salah satu dari 3 syarat." Haha. Ketiga syarat itu, apalagi Gao Weiwei, bahkan jika saya sendiri, direktur penjualan, tidak dapat memenuhinya. Ketika pegawai wanita tersebut mendengar perkataan Gao Ruohan, dia langsung tertarik dan segera bertanya, "Saudari Ruohan, apa saja ketiga syarat itu? Tolong beritahu saya secepatnya." Pegawai perempuan ini berbicara dengan sangat keras, yang langsung menarik perhatian beberapa pegawai perempuan yang ada di kantor. Segera, 7 atau 8 karyawan wanita berkumpul di sekitar Gao Ruohan, dan Gao Ruohan juga menikmati perasaan dikelilingi oleh bintang-bintang. Dia tersenyum dan berkata dengan merendahkan, "Oh, yang pertama adalah mengembalikan 2 juta tunggakan perusahaan Wang, yang satu memperluas 3 saluran kerjasama baru untuk perusahaan, dan yang lainnya adalah untuk memecahkan masalah bagi perusahaan. Bisakah Anda memberitahu saya yang mana dari ketiga kondisi ini yang lebih mudah dicapai?" Setelah Gao Ruohan selesai berbicara, para pegawai wanita di sekitarnya tiba-tiba terlihat getir, karena ketiga syarat ini terlalu sulit. Pegawai wanita yang menanyakan pertanyaan di awal merentangkan tangannya dan berkata, "Hei, Gao Wei yang malang. Sepertinya dia tidak akan kembali." "Saudari Ruohan, kamu mengatakan hal yang sama berlaku untuk Gao Weiwei. Kamu adalah saudara perempuannya. Jika dia menyanjungmu, kamu pasti akan memberinya makan, tetapi wanita itu bodoh." "Benar, ku dengar saat dia di perusahaan, dia bertingkah seolah dia tidak akan membiarkan orang asing masuk." "Benar-benar." Karyawan wanita lainnya berkata dengan nada meremehkan tentang Gao Ruohan. Karena posisinya di perusahaan Gao, dia terus menyanjung Gao Ruohan. Gao Ruohan tersenyum gembira dan berkata, "Oke, ayo pergi bekerja. Kita tidak perlu mengkhawatirkan urusan Gao Weiwei. Yakinlah, dia tidak akan kembali." Tepat ketika 7 atau 8 karyawan wanita yang menyanjung hendak pergi, tiba-tiba akuntan dari kantor keuangan bergegas keluar dan berkata kepada Gao Ruohan, "Direktur Gao, pembayaran kembali keluarga Wang telah diterima. Keluarga Wang telah membayar kembali 3,4 juta, dan Gao Ruohan keluarga telah bekerja sama dengan kami lagi dan memberikan pembayaran di muka sebesar 1 juta. Apakah ketua lama akan datang?" Apa katamu? Uang keluarga Wang telah dikembalikan." Gao Ruohan langsung terkejut. Dia bahkan tidak repot-repot minum kopi, dan hanya menatap keuangan dengan tidak percaya. Petugas keuangan mengangguk dan berkata, "Ya, saya baru saja menelepon departemen keuangan pihak lain untuk mengonfirmasi. Pihak lain mengatakan bahwa presiden mereka Wang dan Gao Weiwei telah mengonfirmasinya dan menjalin kembali hubungan kerja sama dengan kami. Ini tidak mungkin. Biarkan aku pergi dan melihatnya." Wajah Gao Ruohan langsung menjadi gelap. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia meletakkan kopinya dan bergegas ke kantor keuangan untuk memeriksa rekeningnya. Mustahil bagi Gao Weiwei untuk menyelesaikan tugas ini karena dia telah pergi ke Wang Biao untuk meminta bantuan sebelumnya, tetapi hasilnya dia bahkan tidak dapat melihatnya. Jika dia memikirkannya, dia tidak dapat melakukannya, jadi bagaimana Gao Weiwei bisa melakukannya? Tetapi saat berikutnya, ketika dia melihat uang di rekening perusahaan dengan matanya sendiri, dia benar-benar tercengang. Tetapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat bahwa jumlah di rekening perusahaan Gao mulai melonjak. Dari waktu ke waktu,
ratusan ribu akan masuk ke rekening, dan dari waktu ke waktu, 1 juta akan masuk. Ini, apa yang terjadi? Gao Ruohan menunjuk ke angka-angka di rekening publik dengan kaget dan bertanya kepada petugas keuangan. Keuangan dengan cepat memeriksanya, tetapi dia juga bingung. Tepat ketika Departemen Keuangan hendak mengatakan sesuatu, beberapa karyawan wanita yang menyanjung Gao Ruohan tiba-tiba masuk. Begitu mereka memasuki pintu, mereka dengan cemas berkata kepada Gao Ruohan, "Tuan Gao, ada lusinan bos yang datang ke kami tiba-tiba." Perusahaan, mereka semua memiliki kontrak dan mengatakan mereka ingin mendiskusikan kerja sama dengan kami, dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah membayar semua uang muka. Apa? Kenapa kamu tidak cepat menyapa mereka? Lupakan saja, aku akan pergi ke sana sendiri, cepatlah. Meskipun Gao Ruohan tidak mengerti mengapa begitu banyak bos besar tiba-tiba datang untuk membahas kerja sama dengan keluarga Gao, dia ingin jika itu tidak masuk akal, jangan pikirkan itu. Yang dia pikirkan sekarang adalah dia akan menghasilkan banyak uang hari ini. Setelah dia menandatangani kontrak puluhan poin, tidak ada yang mau dapat menggoyahkan posisinya di perusahaan, dan komisi serta bonusnya akan sama. Memikirkan hal ini, Gao Ruohan merasa senang. Saat dia berjalan keluar, dia buru-buru mengatur pakaiannya. Senyuman di wajahnya menjadi semakin sejahtera. Dia berlari ke meja depan secara langsung dan menyambut para bos di luar yang sedang memegang kontrak. Bos, selamat datang, perusahaan Gao menyambut hangat kerja sama semua orang, silakan masuk. Gao Ruohan menyambut semua bos dengan senyuman di wajahnya. Para bos juga tersenyum dan bergegas masuk. Kebanyakan dari mereka tidak mengenal Gao Weiwei dan Gao Ruohan, jadi para bos yang bergegas ke depan dengan cepat berkata kepada Gao Ruohan, "Nona Gao, saya tidak akan banyak bicara lagi. Kita semua ada sesuatu yang terjadi, jadi mari kita tanda tangani kontraknya dulu, kan?" Kata bos sambil menyerahkan kontrak dan penanya kepada Gao Ruohan. Gao Ruohan melihat sekilas kontrak tersebut dan menemukan bahwa kondisi yang diberikan oleh pihak lain terlalu bagus, jauh melebihi ekspektasinya. Dia segera tersenyum dan mengambil pena untuk ditandatangani, dan segera nama Gao Ruohan ditandatangani satu persatu pada kontrak. Lalu dia menyerahkannya kepada bos. Bos yang pertama menandatangani kontrak dengan cepat disingkirkan oleh bos di belakang mereka. Saat berikutnya, lebih banyak bos mengambil kontrak dan pena dan meminta Gao Ruohan untuk menandatangani. "Haha, bos, jangan cemas, datang satu persatu, aku punya banyak waktu, luangkan waktumu, jangan cemas," Gao Ruohan berkata buru-buru sambil tersenyum sambil menandatangani, dan dia sangat senang sampai dia tidak bisa menutup mulutnya lebar-lebar, perasaan ini akan segera terjadi. Dan karyawan wanita di belakangnya yang telah menyanjungnya juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, Gao Ruohan telah menandatangani kontrak, dan mereka akan melaksanakannya. Ketika waktunya tiba, dengan begitu banyak kontrak, bukankah mereka akan mampu untuk mendapatkan bonus mereka? Jadi para wanita itu semakin tersenyum dan buru-buru menyajikan teh dan air kepada para bos di sekitar Gao Ruohan. Tapi saat berikutnya, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang, dan wajah para bos yang begitu antusias dengan Gao Ruohan tadi berubah menjadi gelap. "Semuanya, tunggu sebentar. Mengapa Gao Weiwei tidak menandatangani kontrak ini? Siapa Gao Ruohan? Kami di sini untuk mencari Gao Wei. Di mana Gao Wei dan Tuan Gao?" Saat bos selesai berbicara, selusin bos yang baru saja menandatangani kontrak dengan Gao Ruohan dan menunggu stempel mereka dicap semuanya melihat masalah ini. Adegan itu segera menjadi sunyi. Lusinan bos itu mengerutkan kening dan menatap Gao Ruohan pada saat yang sama dan bertanya, "Siapa Anda? Apakah Anda bukan Nona Gao Weiwei?" "Tuan Gao." Senyuman di wajah Gao Ruohan langsung membeku. Saat dia mendengar bahwa bos-bos ini datang untuk Gao Weiwei, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia berkata dengan nada tidak senang, "Bos, Gao Weiwei belum bergabung dengan pekerjaan itu, dan saya, Gao Ruohan, adalah direktur penjualan keluarga Gao. Apakah itu berarti saya, direktur penjualan, tidak cukup memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak dengan semua bos?" Hah! Setelah kata-kata arogan Gao Ruohan jatuh, seluruh penonton tercengang. Para bos segera mencibir dengan jijik dan memandang Gao Ruohan seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Di depan Gao Ruohan, seorang bos merobek kontrak yang baru saja dia tanda tangani tetapi belum dicap dan berlaku, dan berkata, "Hah, direktur penjualan. Kamu pikir kamu ini siapa? Haha, ya, seorang direktur penjualan kecil berani berbicara dengan kita seperti ini."
Apakah otaknya telah ditendang oleh seekor keledai? Hah? Apakah kamu masih berpikir untuk membandingkan dirimu dengan Nona Gao Wei? Kamu bahkan tidak melihat ke cermin, apakah kamu layak? Segera panggil Nona Gao Wei, kalau tidak kami tidak akan menandatangani kontrak. Bos berkata dengan nada menghina. Wajah Gao Ruohan langsung menjadi pucat, dan dia mengepalkan tinjunya. Baru kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa para bos ini setara dengan kakeknya Gao Yuanshan. Bahkan jika kakeknya Gao Yuanshan bertemu dengan orang-orang ini, dia akan tetap memperlakukannya dengan sopan, belum lagi dia, tapi ketika dia mendengar bos itu mengatakan hal-hal baik tentang Gao Weiwei, dia menjadi lebih marah, tapi sekarang dia berani mengangkat kepalanya. Dia sangat malu sehingga dia dilempar ke rumah neneknya. Untungnya, dia hanya mengira para bos ini ada di sini untuk menemukannya. Tetapi pada saat ini, bahkan karyawan wanita di belakangnya yang sedang menyanjungnya dengan cepat menjauhkan diri darinya dan melihat mereka semua berpikir, tapi mereka semua sama-sama terkejut. Bos-bos ini sebenarnya ada di sini untuk Gao Weiwei. Pada saat ini, seorang bos tiba-tiba berteriak, di mana Gao Yuanshan? Biarkan Gao Yuanshan keluar menemui saya. Benar-benar memalukan baginya, bukan? Saya datang ke Gao Weiwei untuk menandatangani kontrak, dan dia baru saja memberi saya kucing atau anjing untuk menyingkirkanku. Benar, Gao Yuanshan, keluarlah. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, kamu bisa mencobanya. Teriak bos lain yang ditipu oleh Gao Ruohan. Pada saat ini, seorang sosok tua tersandung dari kantor CEO di lantai atas. Gao Yuanshan lah yang tampak bingung. Setelah Gao Yuanshan turun, dia segera berkata kepada dua bos terbesar yang baru saja berbicara dengan senyuman di wajahnya, "Hei, Tuan Yang, Tuan Bao, datang dan sapa saya. Lihat, saya belum bersiap apapun." Ah, tenang, tenang, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dengan cara ini, saya akan pergi ke Hotel Beijing nanti, menyiapkan meja, dan secara pribadi meminta maaf kepada semua orang, minta maaf. Pada saat ini, Tuan Yang, yang sedikit lebih tua, mendengus dingin dan berkata, "Tuan Gao, saya tidak berbicara tentang Anda. Banyak dari kami datang ke tempat Anda hari ini hanya untuk mencari Nona Gao Weiwei untuk menandatangani kontrak. Saya rasa Anda tidak akan menolak kerjasama, bukan? Kami sangat tulus. Kami bahkan telah melakukan pembayaran di muka dan menunggu Nona Gao Weiwei menandatanganinya. Tapi siapa Gao Ruohan ini? Apakah dia layak untuk menandatanganinya dengan kita? Berbicara dengan arogan kepada kita. Siapa yang memberikan wajahnya?" Kali ini, Tuan Bao langsung menamparkan wajah Gao Ruohan dengan kontrak yang baru robek, dan berkata dengan marah kepada Gao Yuanshan, "Gao Yuanshan, kita sudah saling kenal sejak lama, kamu memperlakukanku seperti monyet. Biarkan direktur penjualan Anda berikutnya memberi saya pelajaran. Katakan saja jika Anda tidak ingin bekerja sama. Itu saja. Aku benar-benar menginjak kotoran ketika aku keluar hari ini, dan membiarkan direktur penjualan kecil menamparkan wajahku. Hanya saja, sesuatu. Jika bukan karena Nona Gao Weiwei, ini adalah perusahaan yang buruk. Jika saya diundang untuk datang, saya bahkan tidak akan datang. Apa-apaan ini?" Gao Yuanshan mendengarkan raungan para bos. Meskipun dia tidak begitu mengerti, dia mungkin memahami setengahnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan menghadap Gao Ruohan dengan wajah gelap dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan selesai? Tunggu sebentar, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada bos?" Gao Ruohan sangat ketakutan oleh Gao Yuanshan sehingga dia waspada. Saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya dan merasa sangat bersalah. Air mata hampir jatuh dan dia berkata kepada bosnya, "Maaf, bos dan senior. Ini saya, yang meremehkan orang lain. Maafkan aku." Para bos mendengus dingin dan mengabaikan Gao Ruohan. Sebaliknya, mereka semua memandang Gao Yuanshan, menunggu Gao Yuanshan memberi mereka penjelasan. Gao Yuanshan juga marah, dia tidak ingin tahu bagaimana Gao Weiwei berhasil membuat begitu banyak bos menandatangani kontrak dengan keluarga Gao-nya. Tapi dia hanya tahu bahwa hari ini dia berhasil, dia benar-benar berhasil. Dan kontrak ini hampir dirusak oleh Gao Ruohan. Memikirkan hal ini, Gao Yuanshan menjadi marah dan berteriak pada Gao Ruohan, "Lihatlah hal-hal baik yang kamu lakukan. Saya hampir mengacaukan masalah ini. Mulai sekarang, saya akan memecat Anda dari posisi direktur penjualan. Saya tidak mau untuk bertemu denganmu sekarang, jadi cepat aku keluar." Wajah Gao Ruohan langsung memucat, dan air mata jatuh,
Tapi saat berikutnya Gao Yuanshan mengabaikannya sama sekali, dan malah memimpin sekelompok bos ke ruang konferensi. Di ruang konferensi, Gao Yuanshan berkata, "Teman-teman, maafkan saya, tetapi Wei Wei belum datang. Anda pikir saya akan menandatanganinya sendiri, tapi saya berjanji, saya akan menghitung semua kontrak ini di kepala Gao Wei." Saat ini, Tuan Bao berkata, "Baiklah, tapi mari kita buat kesepakatan dulu. Tuan Gao, jangan berpaling dari saya setelah menandatangani kontrak. Kita semua di sini untuk Nona Gao Wei Wei. Mulai sekarang, proyek kerjasama antara kedua perusahaan kita hanya bisa biarkan dia yang mengambil alih, oke?" Gao Yuanshan buru-buru menepuk dadanya dengan serius dan berkata, "Semua kolega dan teman, yakinlah bahwa saya, Gao Yuanshan, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, dan saya akan menunjuk Gao Wei Wei sebagai direktur saluran perusahaan saya sekarang. Saya akan melakukannya bertanggung jawab penuh atas keluarga Gao dan semua kerjasama." Ketika orang-orang besar mendengar apa yang dikatakan Gao Yuanshan, mereka merasa agak lega. Mereka belum istirahat sejak dipanggil oleh Long Jiu tadi malam. Mereka tidak mampu menyinggung Long Jiu, dan mereka mendengar apa yang dikatakan Long Jiu. Sepertinya ada keberadaan yang lebih menakutkan di balik Long Jiu, jadi bagaimana menakutkan apakah orang seperti Long Jiu, bos tertinggi di kota Beijing, bisa mematuhinya. Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Setelah semua orang menandatangani kontrak dengan Gao Yuanshan dan pergi, Gao Yuanshan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bergumam, "Gao Wei Wei. Apakah ada seseorang yang membantunya di belakang layar? Saya perlu memeriksa masalah ini lebih lanjut, rasanya sangat salah." Bab 30. Di kedai teh yang dikunjungi Gao Wei di kota Beijing sebelumnya, para bos yang datang ke Gao Wei untuk menandatangani kontrak, serta Gao Ming yang malu, semuanya telah pergi. Gao Zheng sedang duduk di meja teh dengan bingung. Gao Wei Wei dan Gao Xiaoying juga tampak bingung. Semuanya terasa seperti mimpi. "Tahukah Anda, tadi malam, Gao Yuanshan memberi Gao Wei Wei 3 syarat yang hampir mustahil. Tapi sekarang baru 1 hari berlalu, dan Gao Wei Wei telah menyelesaikan 2 hari. Tidak, kondisi kedua dipenuhi puluhan kali." Gao Wei Wei berjalan keluar pintu dengan tidak percaya dan melihat para bos mengendarai mobil mewah pergi satu persatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencubit lengannya untuk melihat apakah dia sedang bermimpi, tetapi rasa sakit di lengannya membuatnya merasa sedih ini bukan mimpi. "Kakak, ini terlalu aneh. Entah itu Wang Biao pagi ini, orang-orang tadi, atau lusinan bos yang pergi ke perusahaan untuk menandatangani kontrak denganmu. Kakak, aku tidak percaya ini benar. Kak, aku selalu merasa ada yang membantumu." Gao Xiaoying berjalan di belakang Gao Wei Wei dan berkata kepada Gao Wei Wei dengan cemberut. Gao Wei Wei mengangguk dan berkata, "Yah, saya tidak percaya ini benar, tapi siapa yang akan membantu saya? Lagi pula, saya adalah lelucon di kota Beijing 5 tahun lalu. Sudah terlambat bagi orang-orang itu untuk menertawakan saya. Siapa kalau tidak, bisakah kamu membantuku?" Setelah Gao Wei Wei selesai berbicara, dia dan Gao Xiaoying terdiam. Karena saat ini, sosok Xiao Tians muncul di hati kedua kakak beradik itu secara bersamaan, namun kemudian kedua wanita itu dengan cepat menyangkal dirinya. Xiao Tians adalah seorang prajurit yang miskin dan dipecat dari Departemen Perang. Terlebih lagi, dia baru saja kembali ke kota Beijing. Siapa itu? Gao Wei Wei dan Gao Xiaoying merasakan sedikit keraguan di hati mereka saat ini. Saat mereka memikirkannya, Gao Zheng berjalan keluar, menatap Gao Wei Wei dengan mata yang rumit dan berkata, "Wei Wei, kamu telah bekerja keras selama ini. Baru saja kakekmu meneleponku dan berkata kamu bisa kembali kapan saja ke perusahaan, dan langsung memegang posisi direktur saluran, pulanglah bersamaku untuk makan malam, ibumu juga sangat senang sekarang, ayo makan bersama." Gao Wei mengangguk, lalu Gao Zheng kembali bersama Gao Wei dan Gao Xiaoying dengan mobil Volkswagen tua. Rumah Gao Zheng juga relatif kecil dan sangat tua. Setelah Gao Wei Wei dan dua orang lainnya tiba di rumah, Chen Shuzhen baru saja selesai memasak makanan. Ketika Chen Shuzhen melihat Gao Wei Wei hari ini, dia memiliki senyuman di wajahnya, yang benar-benar berbeda dari wajah gelap kemarin. Chen Shuzhen meraih tangan Gao Wei Wei dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Haha, selamat untuk putriku karena telah kembali ke perusahaan dan menjadi direktur saluran. Putriku memang yang terbaik. Ayo, ayo, makan lebih banyak, hari ini ibu membuatkanmu favorit nugat ayam rebus." Gao Wei Wei merasa sedikit tidak nyaman dengan reaksi Chen Shuzhen, jadi dia berkata dengan tidak wajar, "Bu, sebenarnya ini bukan karenaku. Aku merasa ada yang membantuku,
kalau tidak aku tidak akan bisa menyelesaikan dua syarat yang ditetapkan oleh kakek dalam satu hari. Petik 2. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, Chen Shuzhen tertegun. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Gao Weiwei, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke balkon untuk menelepon. Gao Weiwei dan yang lainnya menjadi semakin bingung ketika mereka melihat Chen Shuzhen berbicara dan tertawa di balkon dan saling berterima kasih. Beberapa menit kemudian, Chen Shuzhen, dengan senyuman di wajahnya, kembali ke Gao Weiwei dan berkata sambil tersenyum, "Haha, tidak apa-apa. Saya baru saja menelepon Chen Xuan. Kemarin, sebelum dia kembali ke kota Beijing, saya menelepon dia dan memberitahunya tentangmu. Ketika dia di jalan, dia mulai mencari bantuan dan menghubungi banyak bos. Weiwei, ibu sudah mengatur makan malam dengan Chen Xuan besok siang. Kamu harus pergi ke sana." Gao Weiwei tanpa sadar bertanya, "Bu, maksudmu, Chen Xuan membantuku?" Setelah Gao Weiwei bertanya, dia dan Gao Xiaoying mengerutkan kening dalam-dalam. Tapi Chen Shuzhen mengangguk dengan sangat yakin dan berkata, "Tentu, masih ada yang palsu. Bukankah aku sudah memberitahumu semuanya? Lalu Chen Xuan sekarang adalah seorang eksekutif di sebuah perusahaan besar grup Beijing. Dia dapat membantumu menemukan beberapa bos kecil. Kerja sama, apakah masih sulit? Oke, jangan terlalu banyak berpikir, cepat makan saja." Tetapi bahkan jika Chen Shuzhen mengatakannya dengan pasti, baik Gao Weiwei dan Gao Xiaoying masih tidak mempercayainya, karena meskipun Chen Xuan adalah eksekutif senior grup Beijing, bahkan tidak ada 100 tetapi lebih dari 80 eksekutif senior grup Beijing. Seorang eksekutif senior, bisakah ia memiliki energi sebanyak itu? Bisakah kamu menakut-nakuti bos kecil itu hingga melakukan hal itu? Bisakah 100 atau lebih bos kecil menjadi takut seperti itu dalam semalam? Melihat Gao Weiwei masih tidak mempercayainya, Chen Shuzhen berkata dengan wajah datar, "Jangan pikirkan itu. Kamu berdandan lebih baik besok. Weiwei, kamu tidak tahu bahwa Chen Xuan masih berada di grup Beijing hari ini dan telah melamar pasangan untuk pernikahan 100 kota. Ini adalah berita yang mengejutkan seluruh kota kemarin. Orang kaya misterius itu akan mengadakan pernikahan dengan istrinya di kota Beijing kita bulan depan. Bukankah orang kaya itu menghabiskan uangnya lebih dari 1 miliar untuk mensponsori pernikahan 1314 pasangan? Meskipun ibu sudah tua, ibu tidak bisa membayangkan betapa sensasionalnya pernikahan orang kaya itu bulan depan, dan Weiwei, kamu harus tahu bahwa Chen Xuan sudah memperoleh kuota yang sangat berharga." Semakin banyak Chen Shuzhen berbicara, dia menjadi semakin bersemangat, jelas merindukan pernikahan akbar yang akan diadakan di kota Beijing bulan depan. Tapi mata Gao Weiwei sedikit redup. Ya, romansa seperti itu begitu ekstrim hingga menimbulkan sensasi di seluruh kota. Bahkan pernikahan yang diadakan oleh 1314 pasangan di 100 kota adalah sesuatu yang dia dambakan di dalam hatinya, tapi dia tahu dia tidak punya bagian di dalamnya. Chen Shuzhen menyantap makanan ini dengan sangat bahagia, merasa bahagia karena dia akan memiliki menantu yang baik. Tapi Gao Weiwei sedang sibuk, jadi setelah selesai makan, dia tidak tinggal terlalu lama dan menemukan alasan untuk pergi. Pada pukul 3 sore, Gao Weiwei dan Gao Xiaoying menemukan Xiao Tians dan yang lainnya. Gao Weiwei memandang Xiao Tians, yang sedang bermain sangat bahagia dengan putrinya, dan putri yang sangat bahagia di kejauhan, dan dia merasakan kehangatan di hatinya. Ya, pernikahan 100 kota yang luar biasa. Dia tidak peduli, cukup baginya memiliki Xiao Xiao dan Xiao Tians di sisinya dalam kehidupan ini. "Kakak, menurutku kakak iparku sangat baik. Aku mendukungmu dan kakak iparmu untuk hidup bersama selamanya." Gao Xiaoying juga melihat ke arah Xiao Tians dan Xiao Xiao dan berkata kepada Gao Weiwei, "Ya, aku akan." Gao Wei mengangguk, lalu berjalan ke arah Xiao Tians dan Xiao Tians. Setelah menyapa Xiao Tians, dia memeluk Xiao Tians. "Bu, aku sedikit haus," kata Xiao Xiao pada Gao Weiwei. "Baiklah, ibu akan mengajakmu membeli sebotol air mineral, tapi ingat jangan menyia-nyiakannya." Gao Weiwei tersenyum dan mencium pipi Xiao Xiao, lalu memeluk Xiao Xiao dan pergi membeli air. Xiao Tians melihat sosok ibu dan putrinya yang mundur dan berkata kepada Gao Xiaoying, "Xiaoying, kamu dan kakakmu pergi mendiskusikan proyek hari ini. Apakah berjalan dengan baik?" Gao Xiaoying menoleh untuk melihat Xiao Tians dan berkata, "Baiklah, semuanya berjalan baik. Kakek telah meminta saudara perempuanku untuk kembali bekerja di perusahaan, dan juga memberinya posisi sebagai direktur saluran." "Yah, itu bagus." Xiao Tians mengangguk.
Mendengarkan perkataan Xiao Tians, Gao Xiaoying merasa ada yang tidak beres dengan Xiao Tians. Faktanya, dia sudah lama mencurigai Xiao Tians di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa kakak iparnya itu tidak sederhana, karena selama dia memberitahu Xiao Tians tentang semua hal sulit yang terjadi beberapa hari terakhir ini, masalah akan diselesaikan secepat mungkin, dan Xiao Tians benar-benar sangat percaya diri, sangat percaya diri. Xiao Tians, apakah kamu membantu kakakku? Gao Xiaoying menjadi lebih curiga. Saat berikutnya Gao Xiaoying memikirkan apa yang dikatakan Chen Shuzhen, hatinya tiba-tiba bergerak. Dia mencoba menyesuaikan emosinya, melihat ke arah Gao Weiwei dan latar belakang kecilnya, dan menghela nafas dengan sangat rumit. Benar saja, Xiao Tians meliriknya dan bertanya, Xiaoying, ada apa? Detak jantung Gao Xiaoying semakin cepat sekarang. Dia tidak berani menatap Xiao Tians sama sekali. Sebaliknya, dia melihat sosok Gao Weiwei dengan lebih rumit, saya akan pulang dengan saudara perempuan saya untuk makan malam pada siang hari. Bu, ibu saya berpikir bahwa Chen Xuan, seorang eksekutif grup Beijiang, membantu saudara perempuan saya, dan dia memaksa saudara perempuan saya untuk bertemu dengan Chen Xuan itu besok dan bertanya kepada saudara perempuan saya untuk menikah dengan Chen Xuan itu. Kakak ipar, dibandingkan dengan Chen Xuan itu, aku lebih suka kakakku bersamamu. Meskipun aku sudah lama tidak mengenalmu, aku bisa merasakan bahwa kakakku memilikimu di dalam hatinya. Kakak ipar, kakakku bilang dia tidak akan menyetujuinya. Setelah Gao Xiaoying selesai berbicara, dia berjalan ke depan untuk menyusul Gao Weiwei. Baru saja dia dengan sengaja mencoba menguji Xiao Tians. Tapi entah kenapa, setelah dia mengambil beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba dan entah kenapa merasakan suhu di sekitarnya menjadi sangat dingin dalam sekejap. Setelah Gao Xiaoying pergi, Tianyi mendatangi Xiao Tians dan melihat ada yang tidak beres dengan Xiao Tians. Jadi dia bertanya, saudaraku, ada apa? Apa yang terjadi? Xiao Tians berkata, tidak apa-apa. Tianyi berkata lagi, ngomong-ngomong, saudaraku, Jiang Beichen, presiden grup Beijiang, ada di klub pribadinya malam ini dan ingin mentraktirmu makan. Dia tahu bahwa Long Jiu bertemu denganmu tadi malam, jadi dia sedikit cemas sekarang. Dia ingin meninggalkan kesan yang baik di hadapanmu. Dia cuek sekali. Apa identitasnya? Dia bisa menemui kakak tertuaku kapanpun dia mau. Betapa bodohnya dia. Jika tidak, saya harus menolak secara langsung dan membiarkan dia mati secepat mungkin. Setelah Tianyi selesai berbicara, dia mengangkat teleponnya dan ingin mengirim pesan ke Jiang Beichen. Tapi saat berikutnya gerakannya dihentikan oleh Xiao Tians. Xiao Tians menyipitkan matanya dan berkata, dia ingin bertemu denganku. Oke, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Haha, dia dan Long Jiu memang sama. Semua orang-orang di bawah komandoku mencoba memprovokasiku. Mata Tianyi bergerak dan bertanya, saudaraku, ada apa? Xiao Tians mencibir dan melihat ke arah Gao Weiwei yang sedang berjalan kembali setelah membeli air dan berkata, bukan apa-apa. Dia memiliki seorang eksekutif bernama Chen Xuan yang ingin menikah dengan istriku. Sejak itu Jiang Beichen ingin bertemu denganku. Lalu katakan padanya, ayo pergi sekarang dan minta dia memanggil orang yang disebut Chen Xuan. Aku ingin melihat orang seperti apa yang berani menikahi wanitaku. Mata Xiao Tians dingin, tetapi saat berikutnya menjadi sangat hangat, karena Gao Weiwei datang bersama Xiao Xiao dan Gao Xiaoying. Xiao Tians tersenyum dan berkata kepada Gao Weiwei, Weiwei, tolong bermainlah dengan Xiao Xiao sebentar. Tianyi akan kembali. Aku akan mengantarnya dan mengobrol sebentar. Mungkin dia tidak akan kembali untuk makan malam nanti. Gao Weiwei tidak berpikir apa-apa, mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kamu pergi makan sesuatu, jangan terlalu hemat. Xiao Tians mengangguk dan menyapa, lalu membawa Tianyi pergi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa tak lama setelah dia dan Tianyi pergi, Gao Xiaoying juga berbicara dengan Gao Weiwei dan mengikutinya dengan tenang. 10 menit setelah Xiao Tians dan Tianyi pergi, sebuah Rolls-Royce hitam tiba-tiba berhenti di depan mereka berdua, dan pengemudi dengan hormat mempersilakan Xiao Tians naik. Gao Xiaoying, yang telah naik taksi dan mengikuti jauh di belakang, melihat matanya melebar ketika dia melihat pemandangan ini. Dia menjadi semakin yakin akan kecurigaannya. Dia menekan detak jantungnya dan dengan cepat meminta pengemudi untuk mengikutinya. Namun 10 menit kemudian, ketika Rolls-Royce yang ditumpangi Xiao Tians berhenti di depan sebuah klub pribadi dan Xiao Tians keluar dari mobil, hati Gao Xiaoying hampir meledak ketakutan. Karena dia tiba-tiba melihat bahwa grup terbesar mereka di kota Beijiang, Jiang Beichen,
presiden grup Beijiang yang bermartabat, juga merupakan orang terkaya di kota Beijiang. Namun saat ini, dia sedang menunggu di sana dengan penuh hormat bersama belasan anak buahnya, sementara kakak iparnya, seorang prajurit yang malang, tiba-tiba dibawa kembali oleh kakaknya. Saat dia keluar dari mobil, Jiang Beichen dan semua orang besar di kota Beijiang tiba-tiba menundukkan kepala dan menurunkan postur tubuh mereka ke tingkat terendah, bahkan tidak berani mengangkat kepala di depan saudara iparnya. Xiao Tians keluar dari mobil dan berdiri menghadap angin, Tianyi mengikutinya dengan hormat. Semua orang di depan mereka semua menundukkan kepala, postur mereka mencapai tingkat yang sangat rendah di depan Xiao Tians, sangat rendah. Ini, bagaimana ini mungkin? Kakak iparku, Xiao Tians, siapa dia? Tergeletak jauh di belakang taksi, langsung tertarik dengan pemandangan di depannya, begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Bersambung.